Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 bulan 1 2021, saya akan coba berbagi tentang apa saja yang dilakukan dan apa saja yang bisa dilakukan, atau apa saja kewajiban dari seorang teknisi jaringan di data center, atau lebih tepatnya kita nyebutnya juru kunci ruang server. Saya nyebutnya ruang server aja ya, biar nggak terlalu banyak ketentuan yang harus dituruti. Oke, yang kita tulis dulu apa saja yang dilakukan di ruang server oleh teknisi jaringan, oleh tim maintenance aja, maintenance. Oke, coba saya tengahkan biar settle. Oke, apa saja yang dilakukan di ruang server oleh tim maintenance? Yang pertama adalah pencatatan aset ruang server. Pencatatan aset ruang server. Oke, pencatatan ruang server ini dilakukan agar semua perangkat yang ada di ruang server terjaga, mengingat hampir semua barang yang ada di ruang server adalah barang-barang yang mahal, barang-barang yang susah untuk mendapatkannya, namun ketika ditemukan di pinggir jalan juga nggak bakal ada orang yang mengambil. Yang pertama adalah rak server. Apa saja yang dicatat dari ruang server? Tentu saja adalah nomor, kemudian nama, tahun pengadaan, kemudian kapasitas, kemudian apa lagi? Nomor, nama, tahun, kapasitas, kemudian ukuran, kapasitas atau ukuran ya sama ya. Kemudian merek. Itu untuk rak server. Saya coba kecilin aja biar nggak terlalu gede, biar muat banyak. Segini kelihatan nggak? Segini ya kali ya. Oke, itu yang untuk ruang rak server. Kita samain dulu ini. Setelah rak server, apa lagi yang harus dicatat, yaitu server. Server apa yang harus dicatat? Oke, saya sudah tuliskan di sini sebenarnya. Oke, di sini. Mana tadi buat saya? Oh, sorry, salah. What. Oke, ini yang harus dicatat di servernya ya. Jadi mereknya apa, kemudian tahun pengadaan berapa, harddisknya berapa, RAM berapa, IP addressnya berapa, dan aplikasi apa yang di dalamnya itu berapa. Kemudian kepunyaan siapa, misalnya unit mana ini, unit pemilik atau siapa saja yang memiliki server dan aplikasi itu. Kenapa ukurannya beda ya? Bentar, saya ke 24. Oke, ini masih 244. Oke. Setelah rak server, kemudian apa lagi? Oke, kabel data. Oke, kabel data juga sama. Kita mulai dari merek, kemudian tahun, kemudian ujung dari ujungnya ya, peruntukan. Jadi untuk apa kabel itu, dari mana dan kemana, kemana. Itu untuk kabel. Setelah kabel, kemudian panel listrik. Nah, panel listrik ini apa yang dicatat? Ada dia rak berapa, kemudian kekuatan, kapasitas, kemudian merek. Udah sih,
Itu aja, panel listrik dan kabel ya. Panel listrik dan kabel. Oke, itu untuk yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah rise floor. Rise floor. Oke, rise floor ini dicatat tahun. Kemudian udah sih tahun doang kalau rise floor. F. Yang F adalah AC. Air conditioner. Air conditioner yang dicatat itu nomor, nama, merek, tahun sama kayak seperti ini. Sama seperti apa tadi? Sama seperti server rak server EFG. Kemudian poin G setelah AC apalagi CCTV. CCTV sama nomor, nama, tahun, merek. Kemudian ini dia. Di sini sama. Nah, ditambah lokasi. Ini misalnya ada di depan, belakang, samping kiri, samping kanan, gang nomor 1, gang nomor 2, dan seterusnya. Untuk yang H setelah CCTV adalah apa ini? Perangkat jaringan. Perangkat jaringan juga sama. Perangkat jaringan itu terdiri atas router, kemudian firewall, kemudian switch. Sudah siap. Itu di mana? Di server kebanyakan ini. Kemudian ada bandwidth management. Apa lagi? Bandwidth management. Udah sih. Selebihnya dan lain-lain. Apa saja yang dicatat di ini? Ini seperti ini. Sama. Yang dicatat adalah nomor, nama, tahun, kapasitas, ukuran, merek, lokasi. Lokasinya ada di rak berapa. Seperti itu. Apalagi yang selanjutnya. Setelah pencatatan ini, setelah pencatatan aset ruang server, yang selanjutnya adalah monitoring perangkat jaringan. Kita buat. Monitoring perangkat jaringan, monitoring jaringan internet dan internet. Tentu saja ini dari mulai koneksi ke arah ISP, koneksi ke arah server, koneksi ke arah user di gedung-gedung, dan lain-lain. Apalagi selanjutnya yang ketiga adalah monitoring server dan storage. Server ini seperti di atas kita catat nih. Misalnya setiap hari kapasitasnya bertambah berapa, storage juga sisanya tinggal berapa, seperti itu. Hard disk, RAM, dan sebagainya. Ini bisa dimudahkan dengan perangkat-perangkat jaringan monitoring jaringan otomatis seperti MyPRTG, PRTG, kemudian ada sih beberapa yang lain dan lain-lain. Oke, SolarWind juga bisa nih. PRTG, SolarWind, dan perangkat-perangkat yang lain. Loh, kok malah di sini? Nah tadi. Ctrl X. Oke. Ini kemana ya tadi? Oh, ini salah. Saya balikin ke atas dulu. Nih, ini harus ada di sini. Oke, saya urutkan dulu di sini tab format pointer nomor 2, monitoring format pointer type. Oke. Yang keempat, apa yang dilakukan di ruang server? Yang keempat adalah monitoring suhu ruangan. Oke, jadi di ruang server itu wajib hukumnya untuk menempatkan termometer
Kalau bisa lebih dari satu dan beda merek agar bisa jadiin perbandingan. Karena ruangan server harus terjaga mulai dari, kalau bisa sih di antara 17 sampai 18 derajat ya. Jangan sampai lebih dari 21 misalnya. Itu akan sangat panas dan mempengaruhi performa dari setiap perangkat yang ada. Nomor 5, apa pengelolaan IP address dan segmentasi IP address. Pengelolaan IP address ini pasti akan sangat membutuhkan banyak pencatatan karena server pasti tidak selalu menggunakan satu segmen saja. Dia pasti dipisahkan antara segmen user, segmen server, kemudian misalnya untuk CCTV atau untuk storage dan seterusnya. Jadi masih banyak ya. Apalagi kemudian monitoring CCTV. Monitoring CCTV diperlukan untuk apabila ada kasus-kasus tertentu, misalnya ada orang masuk atau orang mengakses sesuatu dan membuat mati atau tidak lancarnya suatu perangkat. Monitoring CCTV ini biasanya dilakukan di NVR atau di DVR menggunakan software bawaan dari CCTV macam Axis, Hikvision dan sebagainya. Kapasitas dari CCTV silakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Misalnya untuk kebutuhan setahun harus terekam semuanya, ya itu pasti banyak. Pengalaman kita untuk full, pergerakan full itu 64 tera itu bisa untuk 44 kamera dengan kapasitas sekitar 3 bulan replace. Jadi hari pertama kita replace oleh hari terakhir. Itu untuk CCTV. Kemudian nomor 7. Nomor 7 adalah monitoring penggunaan tenaga listrik. Jadi dihitung misalnya di rak ini berapa penggunaannya, di MCB ini berapa. Misalnya MCB 16 atau 32 berapa yang sudah terpakai dan berapa persiden yang belum dipakai. Ini untuk menjaga agar server tidak mati secara mendadak atau kita membutuhkan server baru yang dipasang, jadi nantinya tidak terjadi server mati. Nomor 8, labeling kabel. Oke, labeling ini meskipun terlihat sederhana ternyata sangat penting, bahkan sangat penting sekali untuk dilakukan. Karena ini berkaitan dengan pencatatan yang paling atas tadi yang dilakukan. Usahakan labeling ini diurutkan dari tahun juga, jadi tahunnya ini label kabelnya berapa, dari mana ke mana. Misalnya dari switch ini ke server ini dan seterusnya. Nomor 9 apa? Nomor 9 adalah monitoring alat kebakaran. Apa saja yang dimonitoring di sini? Tentu saja isinya udah habis apa enggak, ada masa berlaku. Dia ada masa berlaku setahun atau 3 bulan, itu harus ada perawatan rutin. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu sementara alat pemadam kebakarannya justru tidak bisa dipakai. Apalagi monitoring logbook. Monitoring logbook ini adalah untuk mencatat tamu-tamu atau kegiatan-kegiatan tamu atau kegiatan maintenance yang ada setiap hari. Misalnya setiap hari kita, satu hari tertentu kita masang server, maka ditulislah siapa yang masang, jam berapa, server apa, dan seterusnya. Ini untuk keperluan audit. Nomor 11, monitoring access control. Monitoring access control ini berkaitan dengan monitoring logbook ya. Jadi di logbook misalnya jam 8 ada orang masuk, maka di access control harus tercatat juga ada orang masuk di pintu tersebut. Nomor 12, melakukan pendampingan pemasangan. Nah, ini nih. Ini ada kaitannya dengan logbook ya. Jadi setiap ada orang yang masuk itu harus didampingi oleh teknisi atau tim maintenance dari tuan rumah data center atau ruang server tersebut. Jangan sampai tamu bekerja sendiri di dalam ruang server, karena itu akan sangat berisiko ya. Berisiko terhadap tamu tersebut, juga berisiko terhadap perangkat-perangkat yang ada di dalam ruang server tersebut. Jadi sebaiknya pergerakan apapun dari tamu atau teknisi dari luar harus diawasi, baik melalui langsung ataupun melalui dari CCTV. Oke, kita ulangi dari awal.
Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di data center. Saya ulangi dari awal. Oke, ini saya ulangi dari atas biar kelihatan, saya gedein dulu. Oke, pekerjaan pada ruang server yaitu pencatatan aset ruang server itu terdiri atas rak, server, kabel data, panel listrik, dashboard, AC, CCTV, perangkat, dan jaringan. Kemudian nomor 2 ada monitoring. Monitoring itu terjadi jaringan internet dan intranet. Kemudian server storage, monitoring suhu ruangan. Nomor 5 pengelolaan IP address dan segmentasi IP address. Nomor 6 monitoring CCTV. 7 penggunaan tenaga listrik. Nomor 8 labeling kabel. Nomor 9 monitoring alat pemadam kebakaran. Nomor 10 logbook. Nomor 11 akses kontrol. Nomor 12 melakukan pendampingan pemasangan perangkat baru, teknisi, dan tamu. Oke, itu saja sharing saya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ruang server. Demikian, apabila masih ada yang belum saya sebutkan atau ada pengalaman dari teman-teman semua, silakan tulis di komentar. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.